Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam sahabat budaya. Berjumpa bersama saya Diah Karang dalam obrolan budaya RRI Nunukan. Kali ini sebelum kita akan berbincang bersama beberapa narasumber, kita akan saksikan satu pelestarian seni dan budaya melalui senam Lukiwol. Senam kreasi ini merupakan perpaduan lenggak-lenggok tari daerah dengan musik khas Nunukan. Sebelum kita menyaksikan senam ini, kita akan dengarkan dulu filosofinya. Terima kasih Mbak Diang. Senam budaya Lukiwol yaitu senam Iluk Aki Bentawol, yang mana senam ini kita ambil dari cerita senam budaya yang diangkat dari cerita khas budaya Kabupaten Nunukan yang berada di daerah Sebuku Sombol, yang mana pada zaman dahulu Aki Bentawol seorang jejaka yang gagah berani dan rajin berburu ke hutan, yang mana akhirnya singkat cerita dia menemukan 7 putri bidadari dari kayangan sedang mandi di danau, dan 1 bidadari dijadikan istri oleh Aki Bentawol. Saat mereka dikarunia anak, diadakan syukuran dan pesta besar-besaran. Saat istrinya menari dengan selendang kebesarannya, istri pun terbang dengan meninggalkan pesan bahwa jika anak mereka menangis, bawalah ke sungai, maka akan datang gelombang 7 susun yang dapat menghibur anak mereka. Sehingga kami mengangkat cerita melalui sisi kehidupan Aki Bentawol zaman dahulu dalam mengarungi kehidupan tanpa merusak hutan. Bagaimana mengatur pola kehidupan yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun. Dan inilah moto dari kami, yaitu mempererat pesisir, membangun pedalaman, memperkuat NKRI di perbatasan dengan moto senam budaya, sehat, bugar, berbudaya. Aki Bentawol,
Sahabat budaya, kita sudah saksikan bersama yaitu senam Lucky Wall yang begitu indah dan sepertinya mengandung banyak filosofi dari tiap gerakan musik pengiringnya juga. Dan di balik senam Lucky Wall ini sendiri, ada orang-orang yang menggagas dan juga turut melestarikan seni dan budaya melalui senam ini. Siapakah mereka? Sebelum saya akan kenalkan satu persatu narasumber pada malam hari ini, saya mau menyapa Anda untuk yang saat ini sedang menyaksikan kami, tepatnya di rri.co.id ataupun yang saat ini sedang menyaksikan di RRI.net melalui aplikasi RRI Play Go. Langsung kita akan perkenalkan dengan narasumber kita yaitu Ibu Amelia SPD selaku CEO Senam Lucky Wall. Selamat malam Ibu Amelia. Boleh dong dipakai mic-nya dan juga menyapa sahabat budaya. Oke, silakan Ibu Amel. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Amelia. Oke, kesibukannya apa saat ini Ibu Amel? Alhamdulillah saat ini masih mengajar di SD 002 Nunukan. Oke, sambil mengajar juga menjadi CEO ya sahabat budaya. Nanti kita akan berbincang kembali dan juga telah hadir Ibu Usnawati selaku penata gerak senam Lucky Wall. Selamat malam Ibu Usnawati. Selamat malam Mbak. Oke, ini Ibu Usnawati ini yang sering ngezumba di depan alun-alun itu bukan sih? Bukan ya? Saya kalau minggu pagi Mbak ada di alun-alun bekerja sama dengan Dispora. Wah, luar biasa. Saya diam-diam juga menjadi pengikutnya Ibu Usnawati loh di belakang, walaupun tak tampak dan juga tak terlihat. Dan juga telah hadir Bapak Herisan SPD. Nah, Bapak Herisan ini juga merupakan pemuda yang sangat aktif sekali di suku Tidung ya. Langsung kita akan kenalkan terlebih dahulu. Pak Herisan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam budaya. Oke, baiklah. Untuk sahabat budaya, langsung yang pertama kita akan kenalan terlebih dahulu dengan Ibu Amelia untuk senam Lucky Wall ini sendiri. Nah, Ibu Amel mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya untuk Lucky Wall itu sendiri artinya apa sih? Alhamdulillah untuk senam Lucky Wall itu kami ambil dari kata senam iluk aki bentawol. Iluk itu artinya gerakan, sedangkan aki bentawol itu adalah seorang jaka atau sesepuh nenek moyang pada zaman dahulu di daerah Sebuku, seperti itu. Oke, tadi juga sudah disebutkan ya Ibu Amel ya untuk filosofinya sendiri bahwa ini juga mencerminkan suatu cerita rakyat begitu yang ada di Sebuku ya. Iya. Kok bisa terinspirasi begitu dari cerita rakyat? Kami ada mulanya waktu itu
untuk mengambil gerakan, kita ambillah gerakan-gerakan dari nenek moyang kita tuh yang biasa berburu ke hutan, misalnya pergi mendebang pohon, terus kita ambil gerakan menariknya itu dari istrinya. Jadi di dalam gerakan itu ada gerakan kuntau, ada gerakan berburu, juga ada gerakan seperti tarian seperti itu. Jadi ada tarian jepinnya juga. Oke, betul. Tadi saya sempat melihat itu ada tari japin dan juga silat kuntau begitu ya? Iya. Jadi dipadukan ya di antara kedua gerakan itu ya? Ya, kita padukan, ada bermacam-macam gerakan di sana. Jadi kita ambil juga gerakan-gerakan yang mengandung nilai-nilai budaya dan kesehatan. Misalnya kita masukkan di situ gerakan seperti gerakan senam jantung, senam stroke, senam yoga. Oke. Dan itu kita ambil gerakan supaya nanti bisa cocok untuk dipakai orang seperti lansia, remaja, dan anak-anak. Semua kalangan ya. Oke, saya cocok dan juga sahabat budaya cocok, pastinya juga bisa meniru yang ada di rumah sambil menyaksikan siaran kali ini. Oke deh. Nah, kalau untuk saat ini Bu, ide menciptakan senam Lukiwol ini sendiri kan beberapa sudah disampaikan tadi ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Idenya itu kami terinspirasi karena pada ini sebenarnya untuk oleh-oleh teman-teman pada Irau beberapa tahun yang lalu, Irau pertama di Kabupaten Nunukan. Kami cobalah bersama teman-teman seperti Ibu Sabaria yang ada Bu Guru di SD 05, terus Pak Harrison. Pada zaman itu kami bercerita, berbual-bual apa sih yang harus kita berikan kepada teman-teman saudara kita yang di luar negeri seperti itu. Jadi kami coba-coba buat senam karena itu sempat melihat senamnya Meto. Kok orang Dayak bisa gitu ya? Coba kita buat-buatlah seperti apa yang bisa kita buat gerakan-gerakan. Jadi kami ambil yang populer waktu itu adalah iluk Yaki Bintawol itu seperti itu. Jadi kita coba gabung buat gerakan-gerakan dan belum pas. Jadi kami coba menghubungi Bu Usna supaya lebih bagus lagi dan mengena gerakannya Bu Usna. Oh iya, asik. Nanti kita juga ngobrol sama Ibu Usna ya. Nah, kalau tadi saya sempat mendengarkan untuk musiknya sendiri, kan ini menurut saya easy listening, asik begitu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu tentang musik ataupun juga aransemennya? Kalau musik kita ambil dari lagu Jepang, yaitu Iluk Yaki Bintawol atau Jepang Bintawol itu ya. Jadi kita ambil dari situ, terus untuk gerakan-gerakan kami coba hitung 2 kali 4 seperti gerakan-gerakan kami coba masukkan ke gerakan dan menghubungi saudara kita yaitu Bang Robi waktu itu. Setelah itu kami coba-coba masukkan, belum pas juga. Akhirnya kita itu coba kolaborasi dengan Bu Usna, terus Pak Harrison katanya ayo kita buat ketemuan sama Pak Harrison atau sama Bang Robi. Nanti kita buat kegiatan kapan pertemuannya dan rekaman waktu itu, sehingga masuklah lagu Iluk Yaki Bintawol dengan gerakan seperti itu, sehingga kurang lebih 3 bulan pengerjaannya. Wow, artinya kan untuk aransemen itu sudah jadi didengarkan lagi, di remix lagi, begitu ya? Iya, begitu diolah terus sehingga pas. Dan sampai saat ini masih diolah lagi ya Bu. Oh iya, diolah lagi. Karena gerakannya kemarin itu musiknya agak lambat katanya. Kalau bisa biar agak remix gitu. Nah, alhamdulillah yang tadi sempat kita dengar seperti itu. Oh, berarti yang tadi sudah final. Oke, dan juga bisa diperlihatkan begitu ke masyarakat ya. Bukan cuma teman-teman suku Tidung saja begitu yang bisa mengikuti senam ini, tetapi juga masyarakat lainnya bisa ikut ya? Bisa, siapa saja boleh. Oke. Nah, kalau untuk respon masyarakat sendiri sempat menyaksikan tidak Bu, dan juga memberikan mungkin tanggapan dan juga respon ketika melihat tarian Lukiwol ini? Alhamdulillah teman-teman atau masyarakat seluruhnya sekabupaten Nunukan antusias sekali, apalagi pada saat Irau kemarin, dan sempat dilombakan yang dari tim pengembang seni dan budaya suku Tidung, yaitu pergelaran seni dan budaya sempat kami buat itu perlombaan. Terus sempat juga saya lihat dari anak-anak SMK yang pitch 5 pramuka itu sempat juga saya lihat mereka buat perlombaan senam seperti itu. Alhamdulillah sampai dari Sembakung juga sebuku, bahkan dari Semenggaris juga ada. Berarti ini dari kapan dibikinnya Bu? Sejak 2020. Maret 2020 sudah kami mulai. 2020 berarti sudah berjalan hampir berapa sih? 2 tahunan ya? 2 tahunan lebih. 2 tahun dan juga akhirnya sudah
diperlombakan begitu sama adik-adik kita yang lainnya? Iya. Wow, kerennya luar biasa. Kalau begitu CEO kita ditahan dulu ya. Sekarang saya pindah dulu ini ke penata bergeraknya, yaitu Ibu Usnawati sendiri. Ibu Usnawati luar biasa sekali loh, tadi gerakannya sangat mudah diikuti, terutama untuk orang-orang mageran kayak saya nih Bu. Gampang begitu diikuti begitu kan. Dan juga dari tambahan iramanya sendiri sangat menyenangkan untuk kita bawakan. Boleh dong Ibu diinformasikan sebetulnya ada berapa gerakan sih dalam senam Lukiwol ini? Terima kasih Mbak sebelumnya. Senam Lukiwol ini kalau gerakan untuk dasarnya sudah diaransemen oleh mereka. Saya tinggal memadukan ketukannya karena kebetulan saya instruktur senam dari Sanggar Senam Primadona. Jadi kebiasaan kalau orang senam untuk merangkai gerakan sudah pas ketukannya. Jadi mereka datang ke rumah memperlihatkan beberapa gerakan yang ada filosofinya. Selanjutnya minta ditambahkan gerakan yang untuk kesehatan. Ya, di situ saya masukkan ada senam jantungnya, ada yoga, ada untuk pendinginannya, cooling down sekalian, Mbak. Jadi isinya paket lengkap. Iya betul. Tadi saya sempat menduga kalau di akhir-akhir itu kan ada gerakan begini Bu ya, diam sebentar. Siap. Nah Calling itu gerakan down. pendinginnya ya. Iya. Boleh dong Ibu Usna diceritakan masing-masing filosofi dari gerakannya itu sendiri. Kalau tadi ada gerakan kesehatan lain sebagainya, mungkin ada yang mau ditambahkan dari seluruh gerakannya? Kalau untuk filosofinya mungkin yang lebih mengetahui beliau. Nanti ke Pak Harrison ya Pak Harrison, iya. Baiklah kalau begitu. Iya. Nah ini gerakannya sendiri nih yang paling favorit dari Ibu Usnawati itu yang mana gerakannya? Kebetulan waktu Yameto itu senam dari suku Dayak Londayo, saya juga yang merangkai. Di situ kita masukkan juga gerakan dari tarian Dayak. Di sini saya masukkan gerakan dari suku Tidung yaitu Japin. Di situ asik sekali saya lihat ciri khasnya, senang ngelihatnya yang pas di Japin. Kalau gerakan situ. Japin yang ciri khasnya itu yang bagian mana sih Bu Usnawati, bisa ditunjukkan tidak? Biasanya yang berputar tepuk tangan. Yang berputar kayak gimana tuh Bu Usna? Boleh ditunjukin nggak Bu? Sedikit saja Bu, sedikit saja. Yang diambil dari ciri khas gerakan Japin itu yang gerakan Japin seperti ini. Oh, yang berputar begitu ya. Kok itu bisa dibilang tarian khas dari Japin? Memang begitu semua ya? Ya, soalnya memang begitu. Biasanya mereka mengadakan kalau pas acara mau pernikahan, acara malam pupuran, pasti itu ada pagelaran seni dan budaya itu Japin, tari Japin. Nah, Ibu Usnawati, kalau tadi disampaikan bahwa teman-teman ternyata sudah memiliki gerakannya dan Ibu melengkapinya saja. Berapa lama sih pengerjaannya? Waktu itu saya pengerjaannya, mereka yang aransemen lagunya saya cuma sekitar 2 minggu. Oh, sekitar 2 minggu? Iya, 2 minggu untuk merangkai gerakan dari pemanasan, inti, sama calling down-nya. Kalian, iya. Ada kendala nggak Bu ketika Ibu memadukan semua gerakan? Kendalanya kan Mbak, kalau kita di musik aerobik itu ketukannya sudah pas. Karena ini lagu, ya di situ kita harus bisa menyikapi. Tidak semua hitungannya harus pas, jadi dari situlah kita harus bisa menyikapinya untuk mengepaskan gerakannya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, begitu saya perlihatkan ke Pak Harrison dan teman-teman, kita coba ya pas. Pas ya? Iya, hitungannya. Tapi akhirnya dari gerakan yang sudah difikskan begitu atau akhirnya ini ditetapkan sebagai senam Lukiwol. Iya. Caranya Ibu Usna sama teman-teman untuk mempelajarinya, artinya sering ketemu begitu ya Bu ya untuk latihan? Iya, kami ketemuan dulu, latihan bersama. Kebetulan nanti ada acara seperti Pak Harrison, kadang ada acara di SMK, kita latihan lagi bersama, memperagakan. Terus, iya. Ada event-event apa kita tampilkan biar sambil sosialisasi. Sosialisasi sambil belajar menampilkan juga begitu juga gerakannya. Keren banget. Iya.
Oke, kalau begitu Ibu Husna, saya beralih ke Pak Harrison. Gimana nih Pak Harrison, sebagai masyarakat asli suku Tidung, perasaannya dengan terciptanya senam Lukiwol ini? Oke, terima kasih untuk hadirnya senam Lukiwol ini. Seperti apa yang sudah disampaikan narasumber pertama dan kedua. Jadi ini sebenarnya ide dari teman-teman guru perbatasan. Jadi berangkatnya dari teman-teman yang pendidik di pendidikan dasar, kemudian di menengah, sehingga tercetus bahwa ini akan dihadirkan pada event Iraoda Tidung Borneo Bersatu. Itu yang pertama kali coba diperkenalkan, dan mungkin kesan pertama kita pertama kali juga langsung hadir di halaman Balai Adat Tidung Desa Binusan, yang sehingga pada saat itu ada kalimat yang tertulis di dalam di rumah Balai Adat, yaitu Impong Delunas Insuai. Sehingga pada saat perjalanan seiring 3 bulan persiapan itu, kami melalui beberapa tim penasehat, ibaratnya karena di tim pengembang seni dan budaya suku Tidung ini berada di bawah naungan di Gerakan Pemuda Mahasiswa Rumput Tidung Kabupaten Nunukan, dan sempat ada beberapa yang menanyakan, kok kenapa tim pengembang suku Tidung ini baru hadir katanya. Nah, kenapa ada ide mencetuskan senam Lukiwol? Awalnya mungkin berangkatnya bukan Lukiwol, jadi awalnya itu Iluk Aki Bentawol. Nah, karena perjalanan proses, karena kami juga menerima masukan, kemudian saran dari beberapa pelaku seni, sehingga seiring berjalan kami koordinasi dengan dinas terkait, ya salah satunya ini adalah Disparpora. Pada saat itu kami ketemu langsung dengan Kabid Kepemudaan di bidang olahraga, Ibu Rina Dwi Jayanti. Dan sehingga koordinasi dengan kepala dinas langsung Pak Haji Saparudin, supaya Iluk Yaki Bentawol itu tidak disebut terlalu panjang, jadi diakronimkan saja katanya. Jadi alhasil kami juga koordinasi dengan beberapa dinas pendidikan, yaitu pada saat itu di ketua kabit kelembagaan di dinas pendidikan, sehingga tercetus ada kata-kata singkatan, kenapa ndak Lukiwol aja. Jadi langsung seperti mungkin ya tadi berangkatnya dari senam Yameto, sehingga Yameto kan enak ya, Yameto itu mungkin ibu. Nah, jadi berangkatnya dari sana, dari lagu juga diangkat, sehingga dikemas menjadi kemasan yang boleh kami katakan itu paket lengkap. Jadi singkat, padat, jadi semua masuk. Jadi hadirlah Lukiwol, Iluk Yaki Bentawol. Jadi mengangkat cerita tentang si Bentawolnya. Seperti itu. Memangnya kalau kita memiliki satu nama, terutama untuk hal yang memang kita ingin bawakan, kalau cara penyebutannya gampang saja, itu pastinya kedepannya akan cepat diingat, dan juga semoga dilancarkan lah ya, lebih banyak dikenal begitu, dan rezeki banyak datang lah biasanya. Amin. Begitu ya. Oke, kemudian kalau boleh tahu nih Ujang Harrison, berapa lama sih ngapalin gerakannya? Kalau untuk menghafal gerakannya, kalau saya pribadi ya, karena ide ini kan langsung sama senior saya. Kebetulan kami memang di tim pengembang Tidung itu awalnya 3. Jadi saya di tataran SMA SMK, SD Ibu Amelia dengan Ibu Siti Sabaria. Kemudian saya merangkul lagi satu teman. Tapi ya inilah mungkin keberkahan buat kami semua. Juga ini sebagai itikat baik kami bahwa hadirnya senam Tidung ini, senam Lukiwol ini itu bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat yang ada di Borneo. Ya hitung-hitung kok ini sudah dilaunchingkan juga pada saat event Irau Tidung Borneo Bersatu, jadi 4 negara Mbak Dia Karang. Jadi pada saat itu masih ada teman-teman dari Brunei Darussalam, kemudian negara Malaysia, dan karena pada saat itu pandemi jadi Filipina tidak sempat hadir, jadi kita hanya meluncurkan pada saat itu juga. Kita memperkenalkan. Satu yang menurut kami yang ibarat kehilangan di tim, karena senam Lukiwol ini sudah dilaunchingkan,
Jadi belum dilaunchingkan di tingkat kabupaten, kami sudah launching di tingkat provinsi pada saat itu. Dan alhamdulillah memang gayung bersambut, satu tim kami yang kehilangan, mungkin kami juga mohon kerelaan hati kita untuk mendoakan beliau, semoga ini menjadi amal jariah. Dan saya juga tadi malam dan bahkan kemarin saya dihubungi Ibu Usna sebagai ini dari gerakan. Saya kalau mengingat Lucky Wall itu mengingat satu teman yang kehilangan di tim pengembang, yaitu Ibu Ida Nurlela. Dan kebetulan beliau jabatan di SMK sebagai wakakurikulum, dan beliaulah yang meluruskan gerakan yang supaya lebih ini cantik dan dipoles dengan teman dan dilakukan dengan beliau juga sehingga itu bisa dilaunchingkan. Beliau tetapi sudah menutup usia di usia 38 ya kalau tidak salah, karena beliau kelahiran 84. Dan kami tidak tahu sepanjang perjalanan Lucky Wall beliau tidak pernah mengeluh dengan penyakitnya, tapi mungkin itu adalah obat karena Lucky Wall ini memberikan ada semacam daya tarik ya untuk kesukaan, keceriaan. Jadi boleh dikatakan ada nilai-nilai budaya yang kita tanamkan di sana. Unsur kesehatannya terbangun sehingga itu yang membuatkan beliau itu untuk semangat tetap bertahan. Tapi ya Allah punya takdir yang lain dan mengambil beliau. Alhamdulillah syuting itu sudah selesai Bu ya pada saat itu, dan diterima juga kebetulan yang meluncurkan langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, dan kebetulan itu juga temannya beliau Ibu Usna, teman sekolah SD. Nah di situ sudah mengalir perjalanan, sudah mulai berjalan dengan apa yang kami harapkan, yaitu yang kita ini kan adalah menanamkan kepada generasi supaya lebih cinta budaya, mengenal sendiri. Kemudian ya tadi mungkin disinggung filosofi apa sih yang tertanam di sana. Intinya di sini adalah mengangkat cerita si Bentawal yang berburu. Karena Bentawal ini kan orang yang gagah perkasa pada saat zaman cerita nenek moyang kita, berburu ke hutan. Kemudian ada beberapa gerakan di sana, ada sampai ketemu dengan 7 bidadari dari Kayangan yang pada saat itu di Muara Sebuku, Sumbol. Nah itu dipersuntingkan oleh si Bentawal sehingga pada saat ketemu Putri Kayangan itu gerakan-gerakan yang coba pada saat si Bentawal ketemu dengan ternyata Putri Kayangan itu menari. Nah gerakan inilah yang coba kami masukkan ke dalam gerakan Lucky Wall. Nah, termasuk berburuhnya dia mencari ibarat orang dahulu kan mencari makan itu di hutan. Betul. Kayaknya awal-awal ada gerakan begini ya, kayak nyangkul-nyangkul begitu ya. Iya. Oke. Jadi itu ibaratnya ada mengambil beberapa memidis, memarang ya, maksudnya memidis itu memarang beberapa mungkin yang bisa diambil dan bisa dikelola oleh si Bentawal. Nah singkat cerita ternyata si Bentawal ini tertarik sama permaisuri dan itu dinikahkan sehingga menghasilkan satu keturunan. Nah itulah yang cerita dari selendang yang kami gunakan ini juga punya filosofi, dan itu yang memberikan keberkahan pada senam Lucky Wall ini sendiri. Jadi ibaratnya permanis, piyok, kalau dalam bahasa Tidung itu kalau bahasa kita sehari daya tarik. Jadi supaya orang suka, senang. Jadi ada kegembiraan, nilai-nilai yang coba ditanamkan lebih elegan orang lihat seperti itu. Jadi dari gelombang 7 dulung yang tadi yang disampaikan, nah itu juga mengambil dari beberapa ini ukiran yang ada. Jadi 7 bidadari itu yang 7 helayan yang di sininya. Nah, dan satu ketika pada saat anaknya si Bentawal menangis, dan selendang inilah yang digunakan untuk menghampaskan di gelombang tadi. Supaya anaknya tidak menangis lagi. Nah, pada saat itu si istrinya si Bentawal sudah kembali ke Kayangan, karena mungkin dari cerita yang kita ketahui bahwa ya secara keseluruhan ini memberikan kepada masyarakat
bisa diterima sesuai dengan moto tadi yang saya sampaikan, yaitu mengangkat dari rumah baloi adat Impong Delunas Insuai. Jangan kita berpecah belah, tetapi kita dalam satu tujuan yang sama, merangkul dari berbagai etnis dan suku yang ada di Kabupaten Nunukan. Mungkin seperti itu. Oke, sangat lengkap sekali ya sudah disampaikan oleh Bapak Harrison. Tapi saya kan juga tahu kalau Pak Harrison ini juga sebagai seorang guru begitu kan kesibukannya. Nah, sempat mengajar murid-muridnya tidak untuk senam Lucky Wall ini? Mungkin nge-share ke adik-adiknya, murid-muridnya. Ya, oke. Mungkin kalau untuk bukan lagi ini ya, bahkan pada saat dilaunchingkan sama Pak Kepala Dinas, itu malah diwajibkan. Jadi wajib dimainkan, diperagakan pada saat jam olahraga. Jadi begitu. sudah ini kan ya? diinstruksikan ke sekolah yang ada di tingkat SMA SMK Kalimantan Utara bahkan. Oke. Wow. Nah, berjalannya dan alhamdulillah kita langsung launching juga pada saat mungkin bulan Mei bulan 10. Kemarin. Ya, bukan. Yang tahun lalu 2020 ya. Sebelum pandemi. Nah, itu kita sudah launchingkan dan alhamdulillah langsung kita sampaikan ke pemerintah daerah, yaitu kami juga minta bantu dengan Disparpora, kemudian Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah juga sudah diwajibkan kepada seluruh yang ada instansi yang ada di Kabupaten Nunukan, termasuk ya sekolah-sekolah yang ada di Nunukan juga. Wah, kerennya senam Lucky Wall ini ya. Kalau begitu, sahabat budaya dan juga pemirsa, untuk yang penasaran lebih lanjut tentang senam Lucky Wall ini, kita akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Sahabat budaya, kembali dalam Obrolan Budaya dengan topik pelestarian seni dan budaya melalui senam Lucky Wall. Bersama narasumber CEO Senam Lucky Wall, penata gerak Senam Lucky Wall, dan juga pengembang adat dan juga budaya suku Tidung. Langsung kita akan perkenalkan lagi seperti apa Senam Lucky Wall ini sendiri. Dan karena tadi sudah beberapa dijelaskan, kita akan kembali ke Bu Amelia yang sebetulnya mungkin sahabat budaya ingin tahu ya Bu ya, ke depannya sendiri akan ada nggak sih dibuat senam lainnya atau fokus dulu dengan senam Lucky Wall ini? Untuk masa sekarang ini kami masih fokus senam Iluk Yaki Bentawol, karena kalau bisa di SD juga tetap diterapkan. Untuk saat ini SD masih kadang-kadang masih mau, kadang-kadang belum, ada juga yang mau. Terus kemarin sempat juga kami buat pada hari ulang tahun Kabupaten Nunukan di Paras, sempat seperti itu. Cuma hanya beberapa sekolah saja yang mau hadir. Nah, jadi kalau dilihat untuk SD belum seberapa menyambut artinya senam Lucky Wall nih. Jadi kalau bisa kami fokus dulu ini sampai semuanya se-Kabupaten Nunukan sudah mau dan sudah terbiasa dengan senam Lucky Wall ini. Oke, tetap ya digaungkannya ini berarti dari mencoba untuk senamnya setiap hari begitu ya di instansi dan juga tetap mempromosikan dari video-video ya. Iya, masih tetap kami promosi. Mudah-mudahan bisa diterima semua masyarakat Kabupaten Nunukan, kalau bisa sampai di luar daerah. Oke, Bu Amelia, biasanya kalau kita memiliki suatu karya, itu kan pastinya harus ada hak cipta ataupun hal yang bisa melindungi suatu karya tersebut. Bagaimana dengan senam Lucky Wall ini? Untuk saat ini senam Lucky Wall masih kami di bawah naungan adat, ketua adat ya. Jadi kalau untuk hak ciptanya masih dalam proses seperti itu. Tapi untuk saat ini kan ada video di YouTube ya untuk senam Lucky Wall ini. Apa akan ingin membuat lagi yang untuk komersilnya atau untuk saat ini menggunakan video yang ada aja?
yang ada aja dulu, karena itu semakin lama semakin banyak perubahan, terutama di bagian musik, dan kalau gerakan masih tetap, kalau untuk musik sudah ada perubahan karena menyesuaikan perkembangan zaman sekarang, terutama untuk anak-anak muda, sehingga maksudnya kami itu supaya bisa diterima masyarakat, terutama anak-anak muda. Seperti itu. Boleh tahu dong Bu, untuk dukungan pemerintah dengan senam Lukiwol ini seperti apa? Alhamdulillah sudah kami promosi sudah ketemu dengan Ibu Bupati, Ibu Laura, sempat kami berikan kaset CD senam Lukiwol itu. Alhamdulillah Ibu Bupati sangat antusias dan sangat menyambut sekali. Katanya ini Nas yang saya suka, katanya ini anak-anak muda kok bagus gitu ya, mau berkreasi, mau bergerak seperti ini, kita dukung sekali, katanya seperti itu. Dukung sekali dengan mungkin kapan-kapan mengajak Ibu Bupati ya untuk ikut senam Lukiwol gitu ya. Oke, baik, kita beralih ke Ibu Usnawati, sahabat budaya. Boleh dong Ibu Usnawati di-share sebetulnya kalau kita mengikuti senam Lukiwol ini manfaat apa aja yang bisa didapatkan terutama untuk diri kita sendiri? Terima kasih Mbak. Ya, seperti biasa kalau kita melakukan senam itu kita pasti berusaha untuk tetap menjaga kesehatan. Ya. Di senam ini sudah ada beberapa unsur kesehatannya sudah termasuk di situ di dalamnya, Mbak. Oke, yang masuk unsur kesehatannya itu apa aja? Ya, seperti ada senam jantungnya. Untuk jantung. Iya, untuk jantung, untuk tangan, jari-jari, biar lebih untuk kuat lagi, untuk ya? pernapasan. Oke. Ada untuk pernapasannya yaitu seperti yoga. Ada juga untuk kelincahan geraknya atau kalau disebut di aerobik itu kardio. Oke. Iya, itu. Untuk melangkah biar lebih lincah lagi. Termasuk di japinnya itu, Mbak. Di situ memerlukan yang menari-menari itu? Iya, memerlukan kelincahan. Ya, sambil berputar. Oke, memang diperlukan ya masa-masa pandemi begini lagi Bu ya. Iya, siap. Terus bergerak begitu. Nah, Ibu Usnawati, kalau untuk senamnya itu sendiri kan Ibu juga paham ya lebih ke jenis-jenis lain sebagainya. Kalau Lukiwol ini sebetulnya jenis senam apa sih Bu? Ini sebenarnya jenis senam kreasi. Termasuk di senam kreasi karena perpaduan antara senam dan gerakan tari daerah. Jadi termasuk senam kreasi. Oke. Yang senam kreasi itu sendiri kalau untuk nasionalnya seperti senam apa aja Bu? Seperti senam Yamato itu sudah termasuk kreasi. Senam Yamato ya, itu Yamato juga termasuk senam kreasi, Lukiwol, dan baru-barusan ini kan kita ada terbentuk kormi. Kormi itu apa Bu? Kormi yang seperti di kormi. Jadi ya di bawah kormi itu sekarang ada masuk IOSKI, Ikatan Organisasi Senam Kreasi Indonesia. Wah, iya. Berarti senam Lukiwol ini masuk di IOSKI sama itu Yamato, ya termasuk senam kreasi. Oke, baiklah. Nah, ini saya kembali bertanya dengan Ibu Usnawati karena senam ini udah ada dari 2020 ya, Ibu Usnawati. Artinya kan banyak sekali mungkin hal yang diberikan masukan begitu atau perbaikan lagi begitu ya untuk senam ini sendiri. Boleh Bu, apa saja yang akhirnya diulang kembali mungkin atau dibaguskan kembali mungkin baik dari segi gerakan atau mungkin lagu, irama, lain sebagainya? Ya, kalau untuk gerakannya sudah fit. Cuma kemarin itu untuk pertama ya biasa kan Mbak, pertama revisi kok musiknya agak pelan, apalagi anak-anak sekarang kan lebih senang ke seperti jenis remix, agak lagu-lagu aplikasi itu tuh loh, tok-tok itu kesuka tuh semua. Agak ngebeat sedikit, jadi saya dengarkan dan beberapa ada masukan. Gimana kalau aransemennya temponya agak dinaikkan sedikit. Jadi saya menghubungi Bang Robi dari RRI, akhirnya minta dinaikkan temponya. Maaf Bang Robi merepotkan. Aduh, maaf banget ya Bang Robi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bang Robi RRI yang sudah membantu. Nah, akhirnya kemarin sore banget. Iya. Oh begitu. Karena baru tahu acaranya
harus hari ini. Oh, baik. Jadi kemarin sore saya minta tolong sama Bang Robi, kira-kira bisa dinaikkan sedikit beatnya. Akhirnya Bang Robi ngirim, gimana coba, kami coba tadi malam. Akhirnya jadilah seperti itu. Yang tadi yang telah tadi kita kami saksikan tampilkan. bersama-sama. Iya. Oke, tepuk tangannya dong semuanya. Wow, luar biasa. Terima kasih buat Bang Robi yang telah mengaransemen kembali lagu Lucky Wall sehingga saya rasa mungkin lebih diminati lagi nanti. Bu Usna, karena berarti iramanya sudah agak naik sedikit. Berarti yang kemarin itu agak sedikit Agak pelan ya? pelan, iya. Oh, begitu. Jadi ini nanti biasa kami tampilkan juga di alun-alun. Alun-alun Senam hari Lucky Minggu. Wall ini Ya, Lucky Wall. sebelumnya. Pertama biasanya Yameto dulu, Oke. baru Lucky Wall, seperti Oke. itu. Tetap kami pakai setiap minggu pagi di alun-alun. Car Free Day. Wah, luar biasa. Tanpa sadar loh jadinya. Ya, sambil memasyarakatkan, Mbak, olahraga. Betul. Iya. Tapi tidak ada kendala juga kan ya setelah beatnya dinaikkan begitu? Cuma lebih dipercepat cuma aja begitu lebih gerakannya? agak bersemangat dan agak lincah kelihatannya. Oh iya, oke. Lebih bersemangat lagi karena dari musiknya agak dinaikkan temponya. Wah, Nah, kita luar ngikuti biasa. tren sekarang nih, Mbak. Iya, betul. Kalau misalkan sudah asik begitu Asik, ya dibawakan, pastinya semua juga ingin mengikuti, bersama iya. mengikuti gerakan senam tersebut ya. Iya, siap. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin lagi, Ibu Ya, Usna? Itu aja, Mbak. Terima kasih kepada RRI yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan senam Lucky Wall. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Robi yang telah mengaransemen kembali. Semoga Lucky Wall dapat diterima masyarakat Nunukan, Kabupaten Nunukan khususnya, dan semoga sampai ke Kaltara Provinsi. Oke, amin. Baiklah, kita kembali ke Pak Herisan nih. Boleh dong Pak Herisan kasih tips mungkin buat anak muda supaya lebih mencintai produk atau karya sendiri, salah satunya senam Lucky Wall ini. Iya, terima kasih Mbak. Untuk tips buat teman-teman kalangan milenial, ini sudah hadir satu karya yang kami sembahkan, yang kami berikan dalam pengembangan seni dan budaya suku Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan. Dan dalam hal ini sudah dipadukan dengan beberapa gerakan senam ya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Usna. Berarti boleh dikatakan ini adalah senam paketan lengkap. Jadi semua kalangan bisa mengikuti dan hitungannya juga mudah. Untuk lebih mencintai ya harus dilakukan proses latihan supaya lebih cepat hafal. Dan ya mudah-mudahan ke depan ini juga bisa dipertandingkan dan mudah-mudahan kita akan ada piala bergilir juga. Seperti itu. Tapi kan tadi katanya memang sudah ada di Sudah ada, perlombaan. tetapi kami juga menunggu kepingin ada piala bergilir yang akan begitu. seperti Yameto juga. Iya. Ya mudah-mudahan ini bisa sampai ke Provinsi Kalimantan Utara. Wah, Dan bisa diterima oleh amin. masyarakat. Kayaknya tim RRI mesti buat gini nih, buat pasukan untuk senam Lucky Wall. Ya semoga aja ya. Tapi Pak Harrison sekarang kan lagi marak-maraknya media sosial gitu kan, banyak yang menggunakan Instagram, YouTube dan juga bahkan beberapa aplikasi begitu. Ada kepikiran tidak untuk mempromosikan senam Lucky Wall ini melalui media sosial? Kalau sejauh ini kita sudah menggunakan hampir semua kayaknya. Semua apa Iya. aja tuh? Iya, salah satunya lewat YouTube, kemudian IG. IG kemudian sudah juga? Sudah. Oke, di mana walaupun di tim pengembang seni dan budaya suku Tidung Kabupaten Oke, Nunukan. Instagramnya itu. Iya, kemudian ada juga di Tidung Borneo Bersatu. Itu apa? IG juga? Ya, IG juga. Oke. Kami masukkan di sana. Kemudian yang lebih orang cepat mengenal adalah di YouTube-nya sendiri. Jadi melalui YouTube akun saya. Oke, Harrison, pribadi juga. Pribadi sementara. Ya mudah-mudahan ada yang akan membackup kami, ibaratnya dengan tim Lucky Wall, yaitu tim pengembang seni dan budaya Kabupaten Nunukan. Itu harapannya kita. Dan mudah-mudahan ini juga jadi tren anak milenial sekarang. Nah, itu tuh. Ya salah satunya mungkin ya kita akan menunggu juga. Kemarin sempat kita mau buat pertandingan TikTok Lucky Wall. Nah, tapi karena pandemi, suasana pandemi, jadi kita hanya melakukan beberapa pergelaran seni. Ada 4 lomba aja kayak kemarin. Oh, pada saat Irawan Iya, pada itu? saat sebelum. Oh, sebelum. Pergelaran seni dan budaya. Oke. Dan itu juga kita lakukan di Balai Adat
pada saat itu, jadi langsung meluncurkan Kampung Cerita, dan di sana memang ada sekolah model yang coba kita ambil, dan mudah-mudahan ya kami juga berangkatnya dari pendidik, jadi semua yang ada di Kabupaten Nunukan sekolah-sekolah itu harus juga bisa menerapkan seperti ini. Dan alhamdulillah di SMK, karena kami juga memang pure ini adalah hasil kreasi juga dari teman-teman tim SMK, termasuk almarhum yang saya katakan tadi. Jadi hampir setiap hari Selasa, karena kita jadwal senam itu di hari Selasa, jadi kita mainkan di hari Selasa. Seperti itu. Oke, dan murid-murid juga akhirnya sekarang pada Iya, hafal ya? sudah lumayan lah. Lumayan pada hafal ya untuk gerakan ini. Oke deh, nanti juga saya akan tanya-tanya kembali ya untuk harapan dari masing-masing narasumber seperti apa, terutama untuk senam Lucky Wall ini sendiri. Sahabat budaya, jangan lupa selalu saksikan untuk obrolan budaya, dan Anda bisa menyaksikannya di RRI.net yang bisa didapatkan di website kami rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Playgo. Aplikasi ini bisa Anda unduh di Play Store ataupun juga App Store di gadget kesayangan Anda. Tetaplah bersama kami di obrolan budaya RRI Nunukan. Bedindang gurindo, bedindang gurindo, tebibilu. Kepandongku dedudu, kepandongku dedudu, inapun mudako. Bagatnya rasano, bagatnya rasano, lamus dedu. Penguatnya penyawaku, penguatnya penyawaku, dudu nidu dedako. Duanya
Sahabat budaya, kita kembali di obrolan budaya RRI Nunukan di sesi terakhir. Walaupun kita sudah mengenal lebih jauh senam Lukiwol ini, pastinya ada beberapa harapan dari beberapa narasumber yang tentunya ingin kita ketahui seperti apa. Yang pertama langsung dari Ibu Amelia SPD selaku CEO senam Lukiwol ini sendiri. Harapannya Bu untuk senam ini terutama bagi diri sendiri, kemudian juga ke masyarakat dan juga untuk ke semuanya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dia. Kalau untuk harapan saya selaku diri saya sendiri, kalau kita melakukan senam ini ya pertama-tama tuh mudah-mudahan supaya sehat gitu ya, sehat walafiat, terus membawa berkah untuk kita semua. Terus harapan saya lagi kalau bisa gerakan senam ini diminati semua orang begitu sehingga membawa manfaat untuk mereka, terus membawa seperti ajang atau ajang perlombaan seperti itu, ada kreasi-kreasi seperti itu sehingga timbul di hati-hati mereka itu mau menciptakan lagi atau mungkin lebih daripada ini seperti itu. Kalau kita mungkin ya mudah-mudahan bisa terpikir sama kami ke belakang nanti mau diapain lagi seperti itu kan, tapi mungkin anak-anak muda itu mungkin lebih dari seperti itu, mungkin lebih lagi dari lebih bagus seperti itu ya. Jadi kalau bisa anak muda ini mau mencintai terutama senang budaya seperti ini, mau melestarikannya agar tetap bisa mempertahankan budaya ini terutama di daerah perbatasan seperti itu. Oke. Oh iya, saya lupa loh kalau untuk teman-teman di Sebatik sudah tahu belum senam Lukiwol ini? Alhamdulillah sudah sempat juga kemarin ikut lomba senam dari Sebatik yang pas Sebatik pergerakan. juga. Oh iya, karena kan sudah semua ya. Iya. Wah, aduh, tiba-tiba jadi ingat soalnya. Karena kan juga di RRI Nunukan didengar di Sebatik juga dan satu lagi di Krayan, Bu. Jadi tentu kita juga harapannya semua juga makin mengenal senam ini ya. Iya, untuk Krayan kemarin belum sempat ikut ya Pak Iriswan. Gimana? Kalau untuk Krayan belum. Oh, belum. Yang sempat kemarin ikut tuh sempat dari Sembakung ada, terus dari Sebatik juga ada. Untuk daerah Nunukan juga hampir dari teman-teman remaja, terus dari sekolah juga ada. Kebanyakan tapi di Nunukan ya Bu ya? Iya, lebih banyak Nunukan. Semoga nanti harapannya di luar daerah makin banyak yang ikut ya. Iya. Terutama di Krayan mungkin. Begitulah harapan kita. Semoga nanti bisa dikenal lebih banyak, terutama nanti menghasilkan pertama itu untuk menjadi sehat seperti itu dan bisa dikenal dan dilestarikan bersama-sama. Oke. Kemudian untuk Ibu Usnawati selaku penata gerak senam Lukiwol ini, harapannya Bu untuk senam Lukiwol ini? Harapan saya agar senam ini lebih dikenal lagi dengan masyarakat seperti senam Yameto yang sempat kita perlombakan se-Kaltara, seprovinsi Kaltara baru-barusan ini ditarakan. Dan saya juga sempat komunikasi sama ketua IOSKI Provinsi Kaltara. Ya, kami berencana untuk sosialisasi ke provinsi, di Kaltara dengan memanggil beberapa kabupaten di sekitarnya seperti KTT, Malinau, itu kalau bisa berkumpul di Provinsi Kaltara, nanti akan kita sosialisasikan biar lebih memasyarakat lagi dan mereka lebih mengenal lagi senam Lukiwol seperti Yameto. Rencananya kapan Bu? Ya, insya Allah selesai dari RRI ini, ya mungkin bisa kami langsung ya komunikasikan dengan beliau. Iya, wah, siap. semoga bisa secepatnya ya. Iya, agar mereka terutama anak-anak muda, anak-anak sekolah lebih mencintai budaya kita. Ya, senam kreasi. Baik, itu dari Ibu Usnawati. Kemudian Bapak Herisan selaku pengembang seni dan juga budaya suku Tidung, mungkin ada harapan ke depannya tidak Pak? Atau mungkin pengen bikin lagi begitu suatu sanggar tari atau sanggar senam yang bisa justru teman-teman atau adik-adik belajar langsung begitu dari orang-orangnya sendiri dari suku Tidung, mungkin silakan. Iya, terima kasih. Mungkin ini segmen terakhir ya.
Jadi kalau untuk harapan ya tentu kita berharap ini menjadi warisan kepada generasi kami yang ada di depan, karena kami ini akan berganti nanti bagi generasi milenial yang mungkin ada di hadapan kita semua, bahwa karya ini adalah murni dari hasil kreasi dari guru perbatasan yang ada di Nunukan. Dan tentu apa yang tadi sudah disampaikan Bu Usna juga, kita hanya kepingin ada semacam pengakuan dari IOSKI ya, sebagai ini adalah ajang untuk mengkreasikan, memadukan. Terkadang orang untuk mau mengenal sebuah budaya itu bukan hanya dari musik, dari tarian, tetapi dari senam juga bisa. Jadi makanya kami hadir sebagai pengembang seni dan budaya suku Tidung, mencoba bukan hanya mengembangkan dari senam lukiwal saja, kita bahkan ada program sekolah budaya. Dan karena ini juga terhambat di masa pandemi kemarin, maka kita lagi vakum, sehingga yang sudah kami programkan itu akan coba kami ambil satu sampel model, yaitu sekolah yang mungkin akan kami coba dari SMK Negeri 1 Nunukan. Di sana kita akan mencoba dari beberapa sanggar tari, karena ada sanggar tari Taruni SMK Negeri 1 Nunukan yang juga sudah mulai menggarap dari beberapa kreasi dari Tidung, kemudian dari Dayak yang ibaratnya yang ada di Kabupaten Nunukan, itu yang kita angkat. Kemudian kita juga mau mencoba untuk membudayakan bahasa daerah, bahasa Tidung. Dalam arti ya bahasa-bahasa seharian itu juga bisa kita gaungkan juga kepada generasi milenial. Au bais kon gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada semacam logat-logat aucil dan bahasa-bahasa sehari-hari itu yang coba kita kepingin mereka itu lagi supaya familiar, seperti ujang, kemudian acil. Kan kalau di RRI kan ada acil tika, ada kemudian dan seterusnya. Nah, seperti itu. Selain dari tarian, kemudian dari bahasa, kemudian tadi dari gerakan senamnya juga ada. Kami juga mencoba mengkreasikan di UMKM. Jadi pengembangan ke batik, karena kita kalau untuk Tidung itu belum ada ya. Untuk Nunukan sendiri, Tidung itu masih berpaku pada satu kesatuan Lulanta Tibu, tetapi kita kepingin di pengembangan tim pengembang seni dan budaya, kita kepingin ada batik Tidung khas Nunukan. Nah, itu yang coba kita. Nah, ini sudah salah satu kreasi yang coba kami munculkan, yaitu ukiran selendang Putri Dadai Darah. Jadi itu mengangkat dari selendang yang digunakan si Putri 7 bidadari itu, yang salah satunya dipersunting oleh si Bentawol. Nah, itu yang kita coba ini kan, termasuk pembuatan tameng. Nah, itu bisa kita kembangkan juga. Ya, mudah-mudahan, dan kami juga mengucapkan mungkin tentunya terima kasih kepada Ibu Usna selaku kreator, kemudian senior saya. Kita berkolaborasi sangat luar biasa. Kami hadir di sini juga tidak ada apa-apanya kalau tidak ada dukungan dari tim RRI yang ada di Kabupaten Nunukan. Kami juga terima kasih kepada tim, ya terkhusus kepada abang saya, kayaknya Bang Robi. Ya, mungkin saya juga selalu mendampingi Ibu Usna. Bu, sudah belum? Kadang saya juga langsung ngobrol dengan beliau. Ya, artinya di sinilah kita menunjukkan totalitas kita, di mana bumi dipijak, ya di situ harus kita junjung. Melestarikan sebagai wujud budaya kita adalah dalam satu senam lukiwol yang hadir hari ini. Oke, terima kasih banyak kalau begitu Jang Harrison yang telah hadir di RRI Nunukan selaku pengembang seni dan budaya suku Tidung, kemudian juga Ibu Usnawati selaku penata gerak senam lukiwol, dan Ibu Amelia SPD selaku CEO senam lukiwol. Sahabat budaya, demikian obrolan budaya RRI Nunukan kali ini. Ketemu di lain waktu. Saya Diah Karang dan tim RRI Nunukan mengucapkan terima kasih dan salam budaya.